Mustafa Kemal Atatürk. Ia merupakan presiden pertama negara Turki. Atatürk atau Bapak Bangsa Turki menjadi gelar yang diberikan kepada Mustafa Kemal atas apa yang dilakukannya untuk negara tersebut. Dilihat dari kacamata umum, gelar ini sangat layak diberikan kepada pria kelahiran Yunani 18 Mei 1881 itu. Akan tetapi kalau kita telusuri dari sisi lain, Mustafa Kemal mungkin tidak lebih dari seorang penjahat bengis yang kejam. Mustafa Kemal dikenal akan aksinya merevolusi Turki menjadi bangsa baru yang lebih modern, serta dianggap sebagai penyelamat negara 1000 masjid itu dari penjajahan. Bagi sebagian orang, Mustafa Kemal ini dianggap berjasa besar bagi negara Turki. Akan tetapi sebagian orang yang lain menganggap ia justru sebagai penghancur. Kenapa Mustafa Kemal ini dianggap sebagai penghancur? Karena pada saat Mustafa Kemal memimpin negara Turki, banyak sekali kegilaan-kegilaan yang pernah dilakukannya. Nah, pada penasaran kan kegilaan apa sih yang pernah dilakukan Mustafa Kemal ini selama menjabat sebagai presiden Turki? Saksikan terus video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dulu ya. Mustafa Kemal dikenal sebagai bapak modernisasi Turki. Sebenarnya ia adalah tokoh yang membunuh syiar Islam di Turki. Mustafa Kemal orang yang paling bertanggung jawab meruntuhkan khilafah Islam Turki pada tahun 1924. Salah satu pembantu Mustafa Kemal yaitu H.S. Armstrong menerangkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal ini adalah keturunan Yahudi. Nenek moyangnya adalah Yahudi yang pindah dari Spanyol ke pelabuhan Salonika. Mereka beragama Islam, akan tetapi hanya sebagai identitas saja. Tetapi sebenarnya mereka masih menganut faham Yahudi secara diam-diam. Pada saat Mustafa Kemal memimpin negara Turki, banyak sekali hal kontroversial yang dilakukannya. Antara lain yaitu mengubah ucapan Assalamualaikum menjadi marhaban bikum, yang artinya selamat datang. Kemudian ia juga melarang menggunakan busana Islam dan sebaliknya mewajibkan memakai pakaian ala barat. Mustafa Kemal juga berhasil menghapus perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha serta melarang kaum muslimin pergi menunaikan ibadah haji. Hal gokil lainnya yang pernah dilakukan Mustafa Kemal yaitu ia melegalkan perkawinan antara muslim dan non-muslim serta melarang poligami. Mustafa Kemal juga melarang azan dalam bahasa Arab dan menggantinya dengan bahasa Turki. Ini jelas telah memisahkan budaya Turki dan menghapuskan Islam sebagai agama resmi negara tersebut. Selama memimpin Turki, Mustafa Kemal menggalakkan minuman arak secara terbuka dan mengubah Al-Quran, serta mengubah Masjid Besar Hagia Sophia menjadi gereja dan setengahnya lagi untuk museum, serta menutup masjid dan melarang sholat berjamaah. Mustafa Kemal membiarkan anak yatim dan fakir miskin terlantar, serta ia mengganti huruf Arab ke dalam huruf Latin. Hal kontroversial yang dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah ia menganggap dirinya sebagai Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika itu ada prajurit ditanya oleh Mustafa Kemal, siapa Tuhan dan di mana Tuhan tinggal? Karena takut, prajurit tersebut menjawab, Kemal Atatürk adalah Tuhan. Mustafa Kemal tersenyum dan bangga dengan jawaban yang diberikan oleh prajurit tersebut. Kesombongan Mustafa Kemal sudah sangat melampaui batas. Saat-saat menjelang kematiannya, Allah mendatangkan kepadanya azab berupa beberapa penyakit,
yang membuatnya tersiksa dan tidak dapat menanggung azab yang Allah berikan di dunia. Mustafa Kemal mengidap beberapa penyakit kulit, diantaranya yaitu dia mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya dan juga ia menderita penyakit jantung dan juga darah tinggi. Selain gatal di sekujur tubuhnya, Mustafa Kemal merasakan rasa panas sepanjang hari. Saking panasnya, Mustafa Kemal menyuruh para pembantunya untuk meletakkan kantong-kantong es di dalam selimut untuk membuatnya sejuk. Walaupun telah berusaha keras, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengusir rasa panas tersebut. Karena tidak tahan dengan panas yang dirasakan, Mustafa Kemal menjerit sekeras-kerasnya sehingga seluruh istana mendengarnya. 9 November 1938, Mustafa Kemal pingsan selama 36 jam dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ketika itu tidak ada yang mau mengurus jenazahnya sesuai syariat Islam. Karena tidak ada yang mau mengurus jenazahnya, mayat Mustafa Kemal diawetkan selama 9 hari 9 malam sehingga adik perempuan Mustafa Kemal datang meminta kepada para ulama Turki untuk memandikannya, mengkafankannya, dan mensolatkannya. Setelah mayat Mustafa Kemal dimandikan, dikafani, dan disolatkan, Allah menurunkan azabnya kembali untuk Mustafa Kemal. Ketika mayat Mustafa Kemal akan dimakamkan, sewaktu mayat tersebut hendak ditanam di dalam tanah, ternyata tanah tidak mau menerimanya. Entah apa yang membuat jenazah Mustafa Kemal ini tidak bisa dimasukkan ke dalam liang lahat. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui. Karena mayat Mustafa Kemal ini tidak bisa dimasukkan ke dalam liang lahat, akhirnya mayat tersebut diawetkan lagi dan dimasukkan ke dalam museum yang diberi nama etnograf. Selama 15 tahun mayat Mustafa Kemal berada di dalam museum tersebut dan pihak keluarga ingin mencoba menguburkan kembali jenazah Mustafa Kemal. Allah menunjukkan kebesarannya kembali. Ketika jenazah Mustafa Kemal hendak dikuburkan untuk kedua kalinya, bumi sekali lagi tidak mau menerimanya. Sampai akhirnya mayat Mustafa Kemal dibawa ke atas bukit di Ankara, yaitu ibu kota Turki, dan disimpan dalam celah-celah marmer sebesar 44 ton. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya yaitu ketika kita menjadi penguasa, jangan pernah berbuat zolim kepada siapapun, apalagi terhadap Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Aku doakan semoga rezeki kalian tambah lancar dan nantikan video terbaru dari aku selanjutnya.